Selamat datang kembali di Kompas Pagi. Saudara, kasus kejahatan dunia maya akhir-akhir ini makin marak. Tidak sedikit remaja bahkan anak-anak menjadi korban. Kasus penculikan beberapa remaja putri oleh teman pria yang baru dikenal di jejaring sosial beberapa waktu lalu membuat resah orang tua. Namun kini, kita tak perlu khawatir lagi dengan kegiatan anak-anak di dunia maya. Melalui program Parenting Control, para orang tua dapat memantau kegiatan anak menggunakan perangkat canggih atau gadget. Sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak dan Internet sehat dan aman tentu menjadi idaman para orang tua yang memiliki anak remaja. Inilah yang terus digaungkan komunitas ID Kita Kompasiana. Untuk menjaga anak dari efek negatif internet, orang tua tidak cukup menasihati, tetapi juga harus merangkul. Jika ingin lebih efektif lagi, orang tua harus dapat memahami dunia anak dan remaja termasuk dunia maya. Bukan orang tua gaptek. Ini ajakan bagi orang tua agar menyadari anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dunia maya. Salah satunya dengan program Parenting Control dalam gadget keluarga. Nah, ini ada aplikasi yang bisa membantu, tetapi bukan meniadakan ya, tetap ini untuk meminimalisir penyalahgunaan internet, penyalahgunaan gadget dan sebagainya untuk cara-cara yang benar. Jadi kalau orang tua ingin contohnya kasus, salah satu fiturnya adalah misalnya aplikasi foto tidak boleh digunakan oleh anak di bawah 12 tahun. Ya. Belum lama ini sejumlah orang tua dipandu belajar Parenting Control, sebuah program yang memungkinkan orang tua memantau kegiatan anak melalui gadget. Dengan adanya acara ini sangat bermanfaat bagi kami, nanti khususnya untuk kontrol anak-anak. Kebetulan kita kan punya anak juga di rumah, dan juga kalau kita pembinaan ke desa untuk ngajarin bagaimana manfaat dari teknologi yang ada ini. Jadi jangan sampai teknologi ini disalahgunakan. Penting ya, karena sekarang era globalisasi dengan tingkat pertumbuhan, dengan tingkat teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat, dan anak kita tuh sangat akrab dengan teknologi dan perlengkapan atau perangkat-perangkat teknologi itu, sehingga ibu juga mesti tahu jangan sampai ini disalahgunakan oleh anak kita. Komunitas ID Kita Kompasiana berharap pemerintah menerapkan program Parenting Control di semua gadget yang masuk ke Indonesia, sehingga orang tua dapat langsung mengontrol anak tanpa harus mengunduh program terlebih dahulu. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. dan remaja kita sangat terfokus dengan gadgetnya. Dalam situasi biasa pun mendidik anak sudah menjadi sesuatu yang menantang, apalagi di era digital seperti sekarang, di mana teknologi dan internet sudah menjadi keseharian generasi muda. Ini dia yang sering jadi masalah, anak-anak sudah melek teknologi sementara orang tuanya tertatih-tatih menghadapi perkembangan dunia maya. Bagaimana caranya agar peran orang tua, khususnya ibu, bisa dimaksimalkan untuk mendampingi anaknya di era digital ini bertepatan dengan Hari Ibu ini. Kita berbincang dengan Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Mariam Barata dan penggiat internet sehat yang juga seorang ibu, Kristi Damayanti. Jika Anda memiliki pengalaman terkait topik ini dan ingin berbagi, kami undang juga untuk bergabung dengan menelpon ke 021 536 50077 atau 536 533 55. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Selamat Hari Ibu sebelumnya. Ya, Kita ke Bu Mariam dulu. Bu, orang tua kan banyak sekali sekarang yang tertinggal. Anaknya udah pintar melek gadget tapi orang tuanya masih tertatih-tatih. Gimana menjembataninya? Ya, saat ini memang orang tua ketinggalan. Sebenarnya mereka bukan hanya gaptek ya. Sebenarnya mereka bisa menggunakan teknologi, tetapi tidak secanggih anak-anaknya. Ya. Nah, untuk supaya orang tua ini meningkat kemampuannya dalam menggunakan teknologi, memang kita kalau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, kita selalu membantu memberikan bimbingan kepada orang tua untuk melek teknologi. Melek teknologi dalam arti mereka bisa membantu, bisa menggunakan teknologi, bukan hanya untuk sekarang kan orang tua banyaknya cuma bisa Facebook, bisa buka Facebook saja. Atau buka SMS doang? Iya, buka SMS, chatting seperti itu saja ya. Nah ini harus ditingkatkan kemampuannya. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang tidak mengerti bahwa kita punya Facebook itu punya email. Katanya punya Facebook, punya email tidak punya. Karena ketidakmengertian. Nah ini yang harus kita tingkatkan dengan berbagai cara.
mungkin dari Kominfo ini kita juga melakukan adanya semacam pelatihan. Pelatihan apa nanti dulu Bu? Bimbingan Kita jawab. Kita ke Mbak Kristi. Mbak Kristi, kekhawatiran apa sih sebagai orang tua ini mengetahui anaknya sudah sangat melek informasi, bisa mendapatkan banyak informasi dari internet? Khawatir nggak? Sangat khawatir. Kenapa? Gimana kekhawatiran itu? Ya karena misalnya anak saya sih memang sudah besar ya, tapi banyak teman-teman saya anaknya masih kecil, bayi di bawah 1 tahun dipegang iPad. Dia bisa langsung pencet-pencet. Kalau memang mainan oke. Tapi kalau dia salah pencet situs dewasa, bagaimana? Terus misalnya cerita tentang apa ya di iPad kan ada apa? Udah nilai yang ngikutin suara, mereka oke. Tapi begitu salah pencet tentang adegan dewasa, bagaimana? Itu sangat-sangat khawatir. Kalau Mbak Kristi sendiri untuk dibatasikah penggunaan internetnya atau gimana? Setelah anak saya masih kecil-kecil, saya sama sekali nggak pernah membatasi. Tapi mereka sendiri yang selalu tanya sama saya. Kalau misalnya internet pun saya tidak pernah membatasi. Yang jelas saya cuma bilang kamu harus belajar. Jadi kalau kamu nanti nilainya jelek, mama ambil dulu. Baik, punya pengalaman serupa Anda silahkan telepon ke 021536500077 atau 5365355. Bu Mariam, tadi lanjutkan. Untuk menjembataninya, apa usaha dari Kominfo? Untuk menjembatani ibu-ibu ya yang gaptek ya, kita mengadakan pelatihan oleh orang tua, pelatihan kepada orang tua bagaimana orang tua bisa mengawasi anak dalam menggunakan teknologi. Kemudian kedua, bagaimana orang tua bisa meningkatkan lebih canggih. Harus lebih pinter juga lebih ya? pinter. Sebenarnya kalau lebih pinter juga nggak mungkin, karena pasti anak lebih pinter gitu loh. Ya, jadi paling nggak orang tua bisa lebih mengerti bagaimana anak itu menggunakan teknologi. Baik. Ya, kalau sudah diawasi di rumah, tapi kan di luar, Bu, bagaimana untuk menyaring konten-konten negatif? Bisa aja kepencet atau bisa aja dengan sengaja justru. Kalau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri, kami sudah berusaha mencoba memblokir ya, mengadakan pemblokiran terhadap situs-situs negatif ya. Tapi terus terang aja bahwa pemblokiran situs negatif itu tidak bisa 100%. Karena mungkin hari ini diblokir 1000, besok muncul lagi 2000. Dan bisa juga pakai proxy gitu. atau acara apapun itu ya, Bu? Karena kecanggihan anak-anak itu, kita coba tadi kembali bahwa kita punya namanya parenting control ya. Parenting control itu adalah bagaimana men-setting gadgetnya anak-anak supaya tidak melihat situs porno. Tapi yang namanya anak-anak itu kan lebih pandai. Dia jiwa untuk mencobanya lebih tinggi. Ya, sehingga bisa aja mereka jadi bisa melihat lagi. Nah, itu selain pemblokiran itu adalah bahwa itu adalah protektif dari infrastruktur protektif. Baik. Sekarang ini yang kita bangun dengan program internet sehat dan aman dari Kementerian Kominfo adalah bagaimana kita melakukan self protecting. Self protecting. Kalau menurut Mbak Kristi, diblokir atau anaknya aja diarahin? Diarahkan, nggak mungkin. Karena anak-anak tuh internet itu adalah masa depan mereka. Dia nggak boleh dibatasi karena masa depan mereka. Tapi dari kami, saya ingin banget pemerintah atau siapa ya bahwa kalau bisa semua gadget yang masuk ke Indonesia ada satu kayak SNI adalah semua harus ada program internet parenting control. Itu yang saya inginkan. Kalau menurut Anda sekarang? Ya belum. Kan sekarang kalau nggak salah cuman BB yang paling baru ada parenting controlnya. Kalau laptop yang baru juga ada. Makanya saya bekerja sama dengan Bu Mariam selalu diskusi tentang itu. Kami ingin banget bahwa gadget-gadget semua yang masuk ke Indonesia ada program parenting control yang nggak usah di-download. Karena untuk mendownload parenting control itu tidak gampang. Ya, sangat sulit kali. Ya, seperti tadi Ibu bilang katanya kalau misalnya di rumah sudah diawasi ketat, di luar bada. Mungkin ini juga dialami oleh Ibu Eti di Jakarta. Selamat pagi Bu Eti.
Halo pagi Bu Eti. Iya, selamat pagi. Bu Eti ngerasa sulit nggak sih Bu membatasi anaknya untuk berinternet atau Ibu tidak membatasinya, gimana Bu? Oh, kalau saya sih enggak membatasi sepenuhnya. Tetapi kita melihat penggunaannya. Kalau misalnya kita pas di luar, kebetulan saya kan seorang yang bekerja di luar, suami saya juga bekerja di luar. Nah, pas kita pulang ngecek keluar dari kerja gitu, ngecek apa yang ditampilin anak, kadang kita mendapati kok anak membuka situs-situs yang kurang berkenan di hati saya gitu. Jadi saya sekarang kadang takut gitu untuk memberikan kebebasan kepada anak gitu. Saya mohon kepada ibu penjelasannya gimana ya agar kita tuh tidak gagap teknologi, tetapi juga memberikan solusi kepada anak yang baik agar anak itu berkembang teknologinya tanpa kita merasa takut gitu loh Bu. Baik, terima kasih Bu Eti. Selamat pagi, selamat hari Ibu untuk Ibu Eti. Dijawabnya nanti usai jeda boleh ya Ibu? Iya. Tetap bersama kami, bagi Anda yang juga ingin bergabung silahkan melalui line telepon yang nanti tertera di layar kaca Anda. Kami kembali usai jeda, tetap di Kompas Pagi.